Siap mengikuti pelajaran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai pengoperasian aset. Saya mungkin next slide tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Nah, Permendagri ini yang digunakan untuk sebagai acuan dari pelaksanaan pengelolaan manajemen aset, pengelolaan dan pemanfaatan aset. Di sini pengelolaan aset itu proses perencanaan, pengorganisasian, dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas, baik itu individu, perusahaan maupun pemerintah. Sedangkan pemanfaatan aset itu adalah dengan menggunakan aset tersebut untuk mencapai pengamanan elektronik, pengamanan prosedur, dan asuransi. Tujuan pengamanan aset tersendiri yaitu mencegah kehilangan aset, mencegah kerusakan aset, dan perolehan aset tetap. Selanjutnya yaitu pembukuan. Pembukuan aset tabel atau grafik yang mudah dipahami. Contohnya dalam neraca aset. Aset akan disajikan dalam beberapa kategori seperti yang pertama ada aset lancar. Adalah proses alokasi sistematis nilai suatu aset tetap yang dapat disusunkan selama masa manfaat estimasi jangka waktu aset dapat digunakan. Yang kedua yaitu daya mesin. Kemudian ada aset lancar seperti kas, piatur, atau aset yang tidak terwujud seperti paten, merek dan undangan. Kemudian ada juga jenis-jenis pendataan aset. Jenis-jenis pendataan aset adalah aset yang diberikan secara cuma-cuma. Kemudian ada warisan. bahwa pengelolaan aset itu merupakan proses terstruktur untuk mengoptimalkan penggunaan, pemeliharaan, dan perencanaan aset agar dapat memberikan nilai maksimal bagi suatu organisasi. Menurut kalian, apabila terjadi likuidasi pada suatu perusahaan milik badan usaha milik negara, apakah di sana bisa disebut bahwa pengelolaan asetnya itu gagal, dan apa contoh kasusnya yang pernah terjadi dan bagaimana solusi dari pemerintah tersebut? apabila terjadi likuidasi, apakah pengelolaan aset perusahaan itu gagal, dan contoh kasus dan solusinya. Bisa dibilang begitu karena apabila terjadi likuidasi itu artinya sebuah perusahaan telah mengalami kegagalan dalam pengelolaan asetnya atau pengelolaan asetnya yang kurang baik. Yaitu contoh kasus likuidasi di Indonesia misalnya sebuah perusahaan. Kemudian simpel bagaimana implementasi pengamanan prosedur. Kemudian jika dalam pengelolaan aset ada dilakukan pelanggaran prosedur seperti penyalahgunaan aset untuk menghindari atau kemudian dan hilangnya aset, langkah atau kebijakan apa yang paling efektif untuk diambil? Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk pengimplementasian pengamanan prosedur itu, yang pertama kita tentu harus membuat kebijakan keamanan tersebut, menyusun kebijakan keamanan yang jelas dan tegas sesuai dengan standar operasional perusahaan tersebut. Kemudian kita juga harus memberikan pelatihan kepada karyawan untuk melakukan penanganan insiden dengan cara segera mengambil tindakan untuk mengatasi pelanggaran seperti menonaktifkan akun yang terlibat atau mengisolasi sistem yang terinfeksi. Kemudian kita investigasi, lakukan penyelidikan menyeluruh untuk menentukan penyebab pelanggaran dan siapa yang bertanggung jawab. Hasil pemaparan kalian terkait pengoperasian aset, mulai dari pengelolaan pemanfaatan sampai pada penilaian penghapusan, bisakah dari kelompok kalian memberikan case yang dirasa itu sering terjadi, apakah itu dari pemeliharaan, pembukuan, pelaporan, pengusutan, penandatanganan yang ada di pemerintah daerah, dan kemudian bagaimana langkah baiknya untuk tidak terjadi lagi atas kasus tersebut? Pelatihan ulang untuk mencegah pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Kemudian tindakan disiplin yang adil terhadap pelaku yang melakukan Yaitu Permendagri nomor 47 tahun 2021 berisi tentang Tahun 2021 tentang
Tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Pertanyaannya adalah sebutkan dua tujuan pemeliharaan aset berdasarkan PPN efisiensi sama memperpanjang penggunaan. Itu mengontrol aset, yang kedua adalah membuat laporan keuangan, membuat keputusan bisnis, dan memenuhi kewajiban. Jawaban dari Fauzan mengenai pembukuan aset sangat tepat dan benar. Jadi diharapkan rekan-rekan yang menjawab pertanyaan dua tadi diharapkan untuk maju ke Jadi kita terlalu dihapus dari kertas aset. Bisa lihat banyak meja-meja ini yang masih harus pakai itu taruh gitu. Tapi kalau ditaruh tidak terawat, ya kena hujan, kena panas, habis kos. Kamu pasti menghitung biaya penyusutan aset. Sekali lagi coba ingat sebentar di kepala Anda, biaya perolehan dikurang biaya residu per masa kekayaan atau masa ekonomisnya. Masa ekonomis tidak bisa dibuat sendiri aja.